Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Akbar Pratama. Saya berasal dari kelas PTIKC dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu ringkasan materi mengenai logika biner dan sekaligus untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan logika biner. Baik, saya mulai dengan pengertian pertama. Konsep logika biner adalah dasar dari sistem komputer modern dan terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Konsep ini berasal dari matematika dan merupakan fondasi bagi semua sistem digital. Jadi semua sistem digital pasti mengandung yang namanya logika biner ini atau bahasa biner ini. Dan kemudian dalam logika biner, setiap angka hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu 0 atau 1. Jadi kemungkinan angka lain yang muncul seperti 2 untuk seterusnya tidak akan mungkin karena nilainya mutlak, yaitu antara 0, kalau bukan 0 ya 1. Angka 0 menunjukkan nilai logika false, sedangkan angka 1 menunjukkan nilai logika true. Kemudian logika biner sangat penting dalam komputasi karena dalam sistem ini data disimpan dan diolah dalam bentuk bit atau binary digit, yaitu satuan terkecil dalam sistem bilangan biner. Sebuah bit hanya dapat bernilai 0 atau 1, seperti yang tadi saya bilang tadi, harus 0 atau 1, tidak bisa angka yang lain. Dan satu set bit dapat digunakan untuk menyimpan dan mengirim informasi dalam bentuk kode biner. Contoh penerapan. Contoh penggunaan logika biner dalam sistem komputer adalah dalam operasi logika seperti AND, OR, and NOT. Operasi AND menghasilkan nilai true hanya jika kedua nilai yang diberikan adalah true. Operasi OR menghasilkan nilai true jika salah satu dari dua nilai yang diberikan adalah true. Sedangkan operasi NOT menghasilkan nilai kebalikan dari nilai yang diberikan, yaitu true menjadi false atau sebaliknya. Selain itu, logika biner juga digunakan dalam pengkodean, karakter, dan gambar dalam sistem komputer, seperti ASCII dan Unicode. Dalam kedua sistem pengkodean tersebut, setiap karakter atau gambar direpresentasikan dengan kode biner yang terdiri dari serangkaian bit. Kita masuk pada materi operasi konversi bilangan biner. Konversi bilangan biner adalah proses mengubah bilangan desimal basis 10 ke bilangan biner basis 2 atau sebaliknya. Dalam sistem bilangan biner, setiap digit hanya dapat bernilai 0 atau 1 dan nilai setiap digit dihitung sebagai 2 pangkat n, di mana adalah posisi digit tersebut. Pertama, kita mulai dari konversi bilangan desimal ke biner. Sebagai contoh, kita akan mengkonversi bilangan desimal 13 menjadi bilangan biner. Jadi seperti kita lihat di sini operasinya, yaitu 13 bagi 2 hasilnya 6. Kenapa bisa 6? Jadi itu dibagi berdasarkan 12 bagi 2. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Secara otomatis pasti akan meninggalkan sisa 1. Makanya kita meninggalkan sisa 1. Sisa 1 ini yang akan menjadi hasil dari konversi bilangan desimal ke biner. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil 6, kita bagi 2 lagi menjadi 3. Karena 6 merupakan bilangan genap dan apabila dibagi 2 maka hasilnya akan 3 saja tanpa meninggalkan sisa, maka sisanya akan menjadi 0. Kemudian selanjutnya 3 bagi 2. 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1 yang merepresentasikan 2 dibagi 2. Namun dikarenakan 3 bagi 2 memiliki sisa yaitu 1, maka kita akan menulis sisa 1. Kemudian selanjutnya yaitu 1 dibagi 2. Dikarenakan 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka sisanya akan menjadi 1. Sehingga kita membaca sisa di bawah
dari bawah ke atas sehingga bilangan biner yang dihasilkan adalah 1101. Jadi kita akan membaca hasil dari bilangan biner dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kemudian ada konversi bilangan biner ke desimal. Tadi kita sudah membahas mengenai desimal ke biner. Sekarang kita akan membahas biner ke desimal. Untuk mengkonversi bilangan biner menjadi desimal, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, dalam mengkonversi bilangan biner ke desimal, kita membutuhkan sebuah rumus, yaitu seperti yang kita lihat, di digit pertama kali 2 pangkat n kurang 1. Kemudian digit yang kedua kali 2 pangkat n kurang 2, dan seterusnya. Contoh, 1101 kalau diubah menjadi desimal, maka 1. Kenapa di 1 di depan? Karena angka pertama di biner yang ingin kita ubah adalah 1. Kemudian 1 kali 2 pangkat 4, karena berjumlah 4, hasilnya dari biner yaitu ada 4 karakter, jadi kita mulai dari 4. Jadi 1 kali 2 pangkat 4 kurang 1, kemudian ditambah 1 karena hasilnya juga 1, kita baca dari kiri ke kanan, jadi 1 kali 2 pangkat 3 karena merupakan karakter yang ketiga kurang 1. Jadi kita baca 4, 3, 2, 1. Jadi 1 itu merupakan karakter yang keempat, 1 lagi itu merupakan karakter yang ketiga, 0 merupakan karakter yang kedua, dan 1 lagi merupakan karakter yang 1. Jadi polanya selalu sama, hanya nilainya saja yang berbeda. Jadi apabila kita lihat 1 dikali 2 pangkat 4 kurang 1, kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 3 kurang 1, kemudian 0. Kenapa di sini 0? Karena karakternya di sini berhasilkan 0. Kemudian 2 kurang 1 tambah 1 kali 2 pangkat 1 kurang 1. Maka hasilnya yaitu 8. 4 tambah 0 tambah 1. Apabila kita menjumlahkan hasilnya adalah 13. Baik, sekian materi penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.